Alhamdulillah, lihat nih boy. Kedekatan Ustadz Salafi dengan pemerintah daerah kian harmonis. Hal ini jangan sampai membuat para ahlul bidah jadi marah dan kepanasan. Ya semoga saja dengan adanya kedekatan ini, mereka yang membenci jadi sadar dan tahu bahwa Salafi itu tidak sesat, melainkan mencerdaskan dan menjaga kemurnian agama. Semoga mereka yang selalu berpatokan hadis dan Al-Quran itu makin banyak. Ya semoga saja dengan adanya kedekatan ini, mereka yang membenci jadi sadar dan tahu bahwa Salafi itu tidak sesat, melainkan mencerdaskan dan menjaga kemurnian agama. Semoga mereka yang selalu berpatokan hadis dan Al-Quran itu makin banyak. Sebab kalau kemurnian agama tidak dipedulikan, maka akan semakin dirusak oleh orang-orang yang beragama pakai hawa nafsu. Ya contohnya, mereka yang beribadah tidak pakai dalil, melainkan mereka yang beribadah menurut hawa nafsu, kebiasaan, adat istiadat, dan berdasarkan kata nenek moyang mereka. Di negara Konoha ini memang banyak banget kita temukan kelompok orang yang beribadah tidak murni seperti yang diajarkan Nabi. Mereka menambah-nambah bahkan merakit sendiri ritual agama yang tidak pernah diajarkan Nabi. Ini sungguh miris. Mereka sudah melakukan perbuatan bid'ah. Namun ketika kita hendak menasehati mereka, mereka mengatakan ini ajaran nenek moyang kami. Jangan kamu rusak tradisi ini. Begitulah perkataan mereka. Dan persis dengan apa yang diceritakan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan inilah yang menjadikan dalil oleh banyak orang ketika mereka ingin menolak sesuatu, mereka tidak diskusi, tidak melihat dalil. Yang mungkin nenek moyang kami begini berarti tidak benar. Ya. Itu adalah kesalahan fatal karena nenek moyang tidak maksum. Ya, nenek moyang tidak maksum. Yang maksum adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, pemahaman salaf itu yang benar. Adapun nenek moyang tidak maksum. Nenek moyang kita beda dengan nenek moyang yang lain. Kalau setiap nenek moyang dijadikan dalil, terus nenek moyang siapa yang dijadikan dalil? Kalau setiap tradisi yang dijadikan dalil, tradisi siapa yang menjadikan dalil? Kita di tanah air saja tradisi macam-macam. Ada tradisi Sulawesi, ada tradisi Sumatera, ada tradisi Jawa. Nenek moyang siapa yang menjadikan dalil? Ya, tradisi mana? Dan tradisi bisa berubah. Tradisi bisa berubah. Nah, apakah kalau tradisi sudah berubah berarti tradisi dulu kemudian salah? Ya, saya bilang berdalil nenek moyang ini adalah pendalilan yang salah. Istidlal, cara berargumentasi yang keliru. Pertama, nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Ya, tidak ada dalam satu ayat pun atau dalil pun suruh ikut nenek moyang. Karena nenek moyang tidak maksum. Yang kedua, nenek moyang bermacam-macam. Ya. Nenek moyangmu bukan nenek moyangku. Nenek moyang bermacam-macam. Apalagi kita misalnya di tanah air, nenek moyang berbeda-beda. Setiap daerah punya tradisi sendiri-sendiri. Nenek moyang Sumatera beda dengan nenek moyang Makassar, nenek moyang Jawa, nenek moyang Madura beda. Nenek moyang siapa menjadi patokan? Kemudian kita tahu bahwasanya tradisi yang berikutnya, tradisi bisa berubah. Mungkin nenek moyang kita 100 tahun yang lalu tradisinya begini, mungkin yang 1000 tahun lalu berbeda lagi. Terus kita mau nenek moyang yang mana? Ya, yang keempat kita ini saja bisa suatu saat akan jadi nenek moyang, bukankah? Orang 500 tahun kemudian setelah kita nenek moyang mereka. Ya, maka yang benar nenek moyang bukan merupakan dalil. Yang dalil adalah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan Sunnah, itu yang merupakan dalil. Ya. Jadi banyak menyesatkan orang-orang ketika mereka beralih dengan tradisi nenek moyang. Orang-orang dulu begini ya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang jangan mengikuti jalan-jalan syaitan, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sungguhnya syaitan itu menyeru kepada perbuatan buruk dan perbuatan keji, wa antaqulallahi ma la ta'lamun, dan menyuruh kalian untuk mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Setelah itu Allah berfirman, wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka. Ya. Padahal ayat sebelumnya Allah menggunakan dhamir al-mukhatab, itu kata ganti orang kedua. Innama ya'murukum, ya, wahai manusia, makanlah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halal thayyib wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan bagi kalian, pakai kata ganti orang kedua, kalian adalah musuh yang nyata. Kemudian sungguhnya syaitan hanya memerintahkan kepada kalian perbuatan buruk dan perbuatan keji, dan agar kalian mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Namun ayat berikutnya, ayat 170, Allah mengganti dengan kata ganti orang ketiga. Mereka, tadinya kalian jadi mereka.
Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka. Kenapa tidak dikatakan wa idza qila lakum? Jika dikatakan kepada kalian, tapi Allah ganti kepada mereka. Sebagian ulama seperti Al-Alusi mengatakan, rahimahullah taala, bahwasanya karena mereka saking bodohnya, ya, saking jahilnya, saking dungunya, seakan-akan tidak pantas untuk diajak berbicara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjelaskan kebodohan mereka kali ini. Allah sedang menjelaskan kebodohan mereka. Ketika sedang menjelaskan kebodohan mereka, ini kayaknya mereka tidak pantas untuk diajak berbicara, sehingga Allah mengganti dengan kata ganti orang ketiga, menghikayatkan tentang mereka. Ya, maka Allah berbicara, Allah menyampaikan, jika disampaikan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ya, Allah turunkan adalah ayat-ayat suci, Al-Quran, dan juga kitab-kitab suci sebelumnya, ya, untuk di zaman Nabi SAW, maksudnya Al-Quran. Dan di sini ma adalah al-mausulah, umum, mencakup apa yang Allah turunkan, dan di antara yang Allah turunkan adalah Al-Quran Al-Karim dan juga Al-Hikmah. Ya. Hikmah itu sunnah Nabi SAW. Jika dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Ya. Dalam ayat yang lain, nattabi'u ma wajadna. Alfaina maksudnya ma wajadna alaihi aba'ana. Ya. Kami hanya mengikuti apa yang nenek moyang kami jalankan. Awalau kana aba'u, maka Allah ingkari. Apakah mereka masih tetap mau mengikuti nenek moyang mereka? Sementara awalau kana aba'uhum la ya'kuluna syai'an wa la yahtadun. Sementara nenek moyang mereka tersebut tidak mengerti apapun, la ya'kuluna syai'an wa la yahtadun, dan tidak mendapat hidayah. Artinya nenek moyang kalian tidak berhak untuk diikuti, untuk ditaklidi. Kenapa? Karena la ya'kuluna syai'an, tidak memahami dan tidak dapat hidayah. Yang berhak untuk diikuti kalau mereka mengerti dan mereka di atas hidayah. Silakan ikut. Adapun tidak mengerti dan tidak dapat hidayah, bagaimana kemudian mau diikuti? Ya, maka ini apakah seakan-akan Allah berkata, apakah mereka masih ngotot untuk ikut nenek moyang? Jadi mereka berdalil nenek moyang. Itu pendalilan yang keliru. Beragama dengan dalil nenek moyang. Ini sudah adalah pendalilan yang keliru. Yang kedua, nenek moyangmu ternyata tidak mengerti apa-apa dan tidak di atas petunjuk. Bahkan di sini Allah mengatakan la ya'qiluna syai'an. Mereka tidak mengerti apapun, dan syai'an adalah nakirah dalam konteks penafian. Artinya nenek moyang mereka ini fi muntahal jahal, di puncak-puncak kejahilan dalam masalah agama. Syai'an di sini maksudnya nenek moyang mereka tidak mengerti sedikit pun tentang masalah agama. Bagaimana mau diikuti? Bagaimana mau diikuti? Wala yahtadun, dan tidak dapat hidayah. Bagaimana kalian tetap mau mengikuti mengikuti nenek moyang mereka sementara nenek moyang mereka kondisinya seperti itu? Dan ini dalil tentang tercelanya taklid buta, ya. Taklid buta, ya. Dan sekaligus menunjukkan tentang dianjurkan al-ittiba. Apa itu al-ittiba? Al-ittiba itu mengikuti dengan dalil. Itu namanya al-ittiba. Makanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlinya, ulama, jika kalian tidak mengetahui, ya. Tidak mengetahui, silakan tanya kepada ahlinya. Yang diikuti ini pakai dalil. Nah, kalau yang diikuti berdalil, maka itulah pengikutan yang benar. Tapi kalau diikuti tanpa dalil, ya, seperti nenek moyang orang musyrikin yang tidak mengerti tentang agama sama sekali, kemudian diikuti, maka ini adalah taklid buta.